Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Habib Husain meninggal kurang lebih dalam usia 30-40 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 H, atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 M. Silsilah beliau, Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maula Al-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khala, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali, Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus menimba ilmu kepada Kutil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Husain Alatas dalam kitabnya Tajul Arashi mengatakan bahwa Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk melaksanakan dakwatul Islam. Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus kemudian hijrah ke India dan Asia Timur kemudian sampai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir kembali oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibin di malam hari dengan menggunakan sekoci beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau kemudian berdakwah di tanah Batavia ini dan pada saat itu penjajah Belanda sangat sensitif kepada para ulama karena di Sunda Kelapa ini masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa yang berada di bawah pimpinan dari Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat dan berakibat pada dicurigainya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus sebagai pemberontak. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Ketika beranjak dewasa demi melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husain tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melaksanakan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husain segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husain mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan ku hadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Habib Husain menuju daratan India. Sampailah Habib Husain di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Mulailah Habib Husain mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Husain adalah di daratan India, tepatnya di kota Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati, karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Husain diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Husain menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, beliau akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalim syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya dapat diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh, dengan cara mandi di kolam tersebut. Demikian kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera.
Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat dari kehidupan kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensiarkan Islam. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintah Belanda, dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Pada tahun 1736 datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah persinggahan terakhir dalam menyiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan Belanda. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya, karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia masuk Islam. Dan diberi nama Abdul Qadir. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dan kekhawatiran dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan terkunci. Tembok dan terali besi tidak dapat menghentikan peran Habib Hussein dalam mensiarkan Islam. Walau di kerangkeng tahanan, beliau tetap mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Islam. Namun setelah penguasa hukum Belanda melihat karomah Habib Hussein, mereka menjadi gentar dan akhirnya beliau dan para pengikutnya dibebaskan. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang, yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Habib Hussein bin Abu Bakar al-Aidrus, atau yang dikenal sebagai Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya Jakarta Utara. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman, Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur beliau pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibu Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan oleh Habib Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya, si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam.
padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya, hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Pada suatu hari Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya dan diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein, bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya. Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang jadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya dibuang ke laut. Dijawab oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil tak satu keping uang pun diketemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya. Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein, beliau menjawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan." Akan tetapi gubernur itu sangat bijak, dihadiahkannya sebidang tanah di Kampung Baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang, sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya, Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai, Kampung Luar Batang. Habib Hussein dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan karomahnya. Hussein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi, di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Beliau melakukan perjalanan dakwah yang dimulai dari daerah Gujarat, India, dan melanjutkan sampai ke Batavia.
Beliau menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan istiqomah dengan mengambil simpati masyarakat. Dengan membantu apa saja yang menjadi masalah bagi masyarakat sekitar. Sehingga banyak masyarakat berduyun-duyun memeluk agama Islam dengan penuh kerelaan setelah melihat karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus tanpa adanya suatu paksaan. Dalam perjuangan Habib Hussein menyerukan agama Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, kurang lebih dalam usia 30-40 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 H, atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 M. يا ربي بالمصطفى